Nama saya Erik, asalnya dari Serpong, Tangerang Selatan. Saya sekarang udah jalan 3 minggu, udah hampir sebulan ya, udah 3 minggu lebih. Tinggal berbeda berapa hari lah. Gitu. Ya, yang pertama sih saya juga udah dengar banyak ya tentang SIT, ya kan dari teman saya. Pendidikannya juga oke, ya kan. Terus dari segi kotanya juga Invercargill juga oke gitu. Nah, terus di samping itu kalau New Zealand itu saya juga udah tanya-tanya juga bahwa di sini kan kotanya nggak begitu ramai ya gitu. Terus pendidikannya juga cukup bagus ya kan. Terus early childhoodnya semua bagus semuanya. Betul anak saya masih kecil. Jadi ya saya memilih. Terus cuacanya juga tidak begitu ya dingin tapi tidak begitu ekstrim lah ya gitu. Nah jadi sangat mendukung semua. Jadi saya memilih New Zealand sama SIT. Ya yang khawatir itu pasti yang pertama itu adalah uh, tempat tinggal. Tempat tinggal kita bisa dapat rumah untuk disewa atau enggak gitu. Nah, kerjaan tentunya. Kalau tempat tinggal kita mungkin sementara tinggal di mana, ya tentunya kerjaan ya yang kedua ya. Karena kan untuk mendukung untuk kehidupan sehari-hari dan lain-lain sebagainya kita juga harus bekerja gitu. Karena di New Zealand itu kalau istri kuliah boleh kerja full time, plus istri juga boleh, yang kuliah juga boleh kerja part time, plus ditambah lagi anak kan sekolah juga dapat dukungan nantinya gitu loh. Ya cuma rumah sebenarnya, jadi cuma tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kita kebetulan dari SIT kan memang provide tempat tinggal. Kebetulan pada saat kita datang SIT apartemen unitnya kan penuh lagi full. Bahkan istri saya juga sudah nanya ke yang in charge di sini, itu juga full sampai Desember. Tapi nanti istri saya juga akan kontak lagi, saya nggak tahu lah prosesnya gimana. Nah, makanya kita kan dikasih ke motel sementara. Nah, tapi motelnya sangat bersih ya tentunya di sini ya gitu. Nah, dan juga oke gitu. Nah, jadi tapi dengan motel tersebut malah kita dapat berkat ya di balik itu. Kebetulan ownernya lagi butuh karyawan gitu loh. Nah, kebetulan owner lagi butuh karyawan, kita coba, kita interview sama ownernya, and then langsung kita dapet. Dan kita udah udah 2 minggu ya totalnya. 2 minggu kita udah kerja. Jadi total kita dari datang itu 2 minggu. 2 minggu itu 2 minggu memang kita nggak kerja, belum mulai. Nah, terus 2 minggu kemudian kita udah kerja gitu. Dan uh, semua yang di sini juga pada agak amazed ya, agak surprise bahwa sebelum sebulan kita baru, bahkan sebelum seminggu, bahkan sorry, kita tuh baru 3 minggu lebih. Berarti sebelum seminggu lebih ya, sebelum seminggu kita di sini udah dapat kerjaan gitu loh. Nah jadi udah dapat kerjaan, jadi kekhawatiran tentang kerjaan ya sudah hilang. Cuman kalau rumah memang di sini agak sedikit agak sedikit tidak bisa seperti di Indonesia ya gitu. Kalau Indonesia kan kita dapat sewa rumah mungkin nggak sesulit di sini gitu loh. Kalau di sini memang secara rules dan lain-lainnya memang emang nggak bisa. Jadi kalau rumah kita juga masih mencari semuanya. Ya mudah-mudahan kedepannya memang bisa dapat. Tapi bukannya kita doang sih yang mencari, semua juga mencari gitu loh. Gitu. Itu sih. Challenge-nya itu kebetulan kan istri saya memang udah kerja, tapi jamnya masih sangat belum full banget ya. Gitu, belum full 20 jam gitu. Terus saya juga udah kerja, tapi memang belum full 40 ya. Nah, jadi waktu saya sama istri bekerja, challenge yang dihadapinya itu adalah kalau istri punya assignment gitu. Kebetulan kita kan bawa anak ya. Nah,
kalau gantian jaga anak itu ya kalau pagi mungkin di daycare. Nah, kalau udah mulai sore ke malam kan daycare-nya juga tutup. Nah, jadi kita kan mesti gantian jaga. Nah, istri kadang kalau lagi belajar namanya anak masih kecil ya masih masih balita ya digangguin gitu loh. Tapi ya kita ya paling dialihinnya jadi sama saya dialihinnya paling di sini karena di sini kan aman sekali ya gitu, aman sekali. Jadi saya alihinnya paling saya ajak dulu kemana gitu loh anaknya. Misalnya ke taman gitu loh. Di sini ada taman, oh bagus sekali di sini ada tamannya gitu, ada playgroundnya, ada binatangnya, ada wah luas sekali dan semuanya gratis gitu loh. Jadi paling tantangannya sekarang ya itu paling ya gimana caranya bagi waktu dan mengurus anak juga itu doang sih. Invercargill sebenarnya hampir sesuai dengan yang di-describe sama dijelasin ya. Saya ngomongnya dijelasin sama Marcel gitu loh. Orangnya bener sebagian besar itu ramah-ramah. Kita kalau jalan gitu nggak kenal pun paling kita bisa ditanya howdy gitu atau misalnya nah nice day man gitu, how are you gitu, bisa ditanya senyum gitu, hai. Mereka ramah-ramah gitu loh. Dan Invercargill sendiri kotanya tuh enggak, tapi dulu Marcel mungkin taunya ini agak sepi ya kan. Sekarang justru enggak terlalu sepi-sepi banget sih gitu loh. Tetap agak ramai gitu loh, agak ramai. Cuman memang tidak seramai untuk Wellington atau kita kebetulan kemarin transit di Wellington jadi nggak seramai di Wellington. Nah, cuman Invercargill sendiri kalau saya lebih cocok ya Invercargill karena dia kota tapi bukan yang modern gitu loh. Maksudnya saya bukan bilang modern gimana. Jadi dia kota tapi kotanya nggak terlalu besar gitu loh. Terus tenang gitu ya. Terus kebetulan saya juga udah nyetir di sini ya. Di sini kalau beli mobil agak gampang. Ada uang pasti bisa dapet gitu loh. Nah, jadi kalau saya nyetir juga nggak ada macet sama sekali. Cuman hati-hati rule-nya di sini banyak yang sedikit berbeda ya sama rule di Indonesia. Nah, kalau nyetir pun juga kemana-mana deket. Paling jauh aja 15 menit. Itu pun udah agak keluar kol, udah agak pinggir-pinggir. Kalau di dalam kotanya mah 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit nyampe gitu loh. Nah, terus udah orang-orangnya ramah, terus udah gitu di Invercargill sendiri mau kemana-mana itu deket gitu loh, mau jalan juga bisa gitu. Terus ya kalau saya sih cocok ya. Terus ada taman, kita kalau weekend tuh biasanya hiburannya taman. Di taman itu juga ada playgroundnya, kayak semacam buat anak kecil gitu ya, semacam misalnya playgroundnya seperti ayunan, perosotan dan lain-lain ya gitu. Nah, jadi anak bisa main di situ. Plus di sini juga ada playground juga yang berbayar dan nggak mahal gitu. Saya nggak tahu istri saya kemarin bawa seharian berapa dolar gitu. Itu seharian loh, gitu loh. Saya nggak tahu ya di Jakarta, saya nggak pernah bawa anak saya ke playground sih ya, yang kayak saya nggak sebutin merek gitu ya. Ya, jadi di sini tuh biayanya segitu. Terus udah gitu juga kalau saya juga kebetulan kan saya di sini kerja di restoran ya, kerja di restoran. Kalau saya lagi nganter makanan gitu, mereka juga langsung have a nice day. Terus udah gitu juga thank you man gitu, cheers. Dan mereka baik sekali gitu, bener-bener baik sekali gitu loh. Jadi kalau saya sih cocok ya untuk sama keluarga tuh cocok di sini gitu loh, di Invercargill. Yang pertama nggak ada macet, itu udah pasti beda ya. Dulu kan kebetulan kan kita kan tinggal di Serpong, ya kan. Serpong memang jarang macet, tapi terakhir suka macet juga kan. Yang pasti kalau di sini nggak ada macet, itu yang pasti, yang paling bedanya. Yang kedua dari udara ya, dari udara di sini lebih dingin tentunya, suhunya juga rata-rata kayak hari ini aja suhunya kalau nggak salah kayak kemarin atau hari ini ya 20, 21, 22 gitu loh.
Tapi kita juga udah ngerasa kepanasan ya, karena sebelumnya waktu kita datang itu pernah -1, pernah 3 kalau pagi-pagi, kalau siangnya cuma 11 gitu loh. Nah paling itu cuman kalau untuk cuaca ya, yang paling kalau lagi hujan atau berangin itu dingin sekali itu. Nah, terus bedanya yang itu pertama, ya kalau anginnya besar sih mungkin sama ya di Indonesia juga. Kita sih kalau di Indonesia jarang keluar ya. Kalau di sini kan kalau jalan kaki anginnya besar bisa bisa agak ke bawah juga tuh. Dikit sih tapi ya nggak gini. Nah, terus yang selanjutnya kalau misalnya bedanya sama di Indonesia selain nggak ada macet, terus kalau orangnya sih mungkin ya plus minus ya kalau orangnya ya. Ya kan karena Indonesia populasinya lebih banyak gitu ya, tentunya juga ramah nggak ramah ya, sebenarnya sih ramah ya semuanya ya gitu ya. Cuma kalau di sini itu benar-benar orang nggak kenal, orang lewat itu bisa nyapa gitu. Terus kalau kayak bedanya lagi kayak kayak mereka bedanya begini. Kalau anak saya kan kebetulan agak sedikit aktif ya. Jadi kalau ke supermarket atau apa, dia suka lari-lari, suka teriak-teriak, suka apa. Di sini tuh orang-orang pada di sini tuh kebanyakan kalau orang-orang tuh saya suka bilang gitu, sorry ya anak saya gitu. Kadang anak saya tuh suka nyamperin gitu kalau misalnya ada satu keluarga atau apa punya anak kecil gitu ya. Anak saya nyamperin gitu. Nah, saya ngomong sorry ya, so sorry for this gitu, sorry ya gitu. Nah, itu di sini itu dia bilang nggak apa-apa. Anak kecil biasa kayak begini gitu loh. Bahkan anak saya pernah waktu itu di mana ya, waktu itu kalau nggak salah pernah di supermarket itu saking dia nggak mau dipegang, dia agak guling-guling di lantai ya. Mungkin kalau yang punya balita mungkin ada sebagian besar mengalami seperti ini ya. Nah pas guling-guling di lantai, di sini tuh diliatin, diketawa, dia cuma senyum-senyum aja. Nah terus waktu mau lari kan pintunya automatic door, mau lari keluar bahkan ada orang yang mau berusaha untuk bantuin nangkep gitu loh. Maksudnya jangan sampai keluar, karena kan keluar kan udah parkiran kan ada mobil gitu loh, tapi nggak keluar sih akhirnya. Jadi kalau beda yang mencolok gitu ya paling itu ya, terutama nggak ada macet sama orang-orang di sini tuh lebih, orang-orangnya sama ya, plus orang-orangnya lumayan ramah gitu loh, gitu, suka nyapa gitu loh, senyum itu. Yang berkesan di Invercargill New Zealand itu pertama sih tamannya ya, hiburannya memang di sini tamannya ya. Kalau hari weekend juga tamannya rame gitu ya berkesannya. Terus kalau belanja, saya boleh nyambung yang tadi juga. Kalau perbedaan sama Indonesia, kalau untuk belanja ya pasti lebih mahal ya, apalagi kalau di kurs ya. Tapi kalau kita udah kayak dapat kerjaan di sini, udah gimana sih, ketutup sih semuanya gitu loh. Nah terus kalau misalnya yang berkesan sekali di sini itu kadang kalau panas pun, mataharinya mataharinya lagi terang pun ya, kita nggak keringetan karena anginnya cuacanya tuh lumayan dingin gitu, kadang 17, 16 gitu loh. Jadi kita nggak terlalu berkeringat gitu loh. Terus di sini juga kalau misalnya kayak kita beli makanan di restoran gitu ya, kebetulan saya kan udah sering beli yang di sekitar sini, udah hafal gitu loh. Dia kalau ketemu kita beli apa, dia udah tahu gitu loh. Oh iya ini, tapi di Indonesia juga sama sih ya. Di Indonesia juga sama seperti itu. Kalau kita sering beli, pasti suatu tempat pasti sama. Nah cuma yang ininya yang berkesan, yang paling berkesan itu adalah tadi kita juga kebetulan baru pergi ke kayak pantai gitu di luar kotanya ya, dekat itu. Di sini jalan padahal itu lumayan jauh gitu loh, tapi 30 menit sampai gitu loh. Nah di Invercargill itu karena nggak ada macet ya, kemana-mana tuh deket. Yang berkesan sih itu ya, nggak ada macet, sama taman, sama kadang kalau udah khususnya hari Minggu nih, khususnya hari Minggu besok itu kalau udah jam kalau nggak salah biasanya sih sekitar jam 5, jam 6. Kebetulan di sini kan udah mau summer ya, udah mau musim panas, jadi matahari tenggelamnya jam 8 malam, jam 8, jam 9 malam. Nah kalau kita udah jam 6, jam 7 itu tamannya sepi bener.
Jadi udah kayak taman milik kita sekeluarga aja gitu loh. Kita duduk tenang. Kadang kita kalau siang juga ya duduk sambil nikmatin matahari kecil dikit-dikit matahari ya. Terus kita duduk di taman, anak di rumput gitu loh. Nah seperti itu sih gitu. Bantu doa enggak deh. Ya, Marcel sih sangat bantu ya, terutama di visa ya gitu waktu itu. Jadi saya nggak perlu ceritain secara detail, tapi Marcel di saat visa itu kita dibantuin banget gitu ya. Nah, terus udah gitu juga kita juga banyak nanya-nanya sebenarnya sama Marcel. Nggak tahu nih istrinya marah atau enggak. Ya gitu. Jadi banyak kita ganggu Marcel juga gitu. Terus udah gitu juga bahkan sampai terakhir juga gara-gara kita delay pesawat, kita masih belum tahu kan, kita masih kontak Marcel juga masih bantuin gitu loh. Dan kita bersyukur juga pas sampai sini itu uh, apa jemputan dari SIT itu benar-benar ada gitu dan tepat waktu gitu. Dan terus kamar juga, yang penting kan istilah tempat tinggal sesuai dengan yang udah disediakan ya, itu benar-benar tersedia gitu loh. Terus udah gitu juga apalagi yang jemputan itu ya, pertama kali kita nyampe yang jemput itu sangat membantu sekali. Dia bilang, lu butuh apa nggak? Kita nyampe sini kebetulan udah malam ya. Lu mau makan nggak? Sebetulnya sini nggak ada makanan. Lu mau nggak gua anterin makanan gini-gini? Lu mau nggak begini-gini? Wah pokoknya dibantuin banget, tas dibantuin semua, koper juga segala macam. Jadi ya Marcel tentunya kan udah bantu ke SIT ya sebagai titik orang tengah antara kita yang mau berangkat dengan SIT gitu. Jadi Marcel sangat informatif gitu untuk semuanya itu gitu. Nah, thank you juga buat Marcel gitu. Gitu. Ya, pesannya kalau untuk yang mau bawa pasangan ya atau bawa keluarga gitu ke SIT, kalau memang suka dengan keadaan yang bisa tenang, damai gitu ya. Maksudnya lebih mungkin kalau di Indonesia mungkin ini ke arah desa kali ya. Kalau di desa kan kita mungkin lebih sepi, tenang, damai. Jam 6 mungkin kayak di sini kan jam 6 juga udah tutup semua rata-rata gitu loh. Kecuali kafe gitu ya. Kalau restoran aja jam 6 jam setengah 7 deh udah nggak ada. Paling yang buka ya, supermarket juga jam 8 setengah 9 jam 9 juga udah tutup gitu loh. Jadi kalau suka keadaan yang tenang gitu ya, yang terus udah gitu juga di sini juga kebetulan daycare-nya juga oke ya gitu mereka. Nah daycare kan ada macam-macam ya, tapi kebanyakan oke lah. Nah jadi kalau memang mau bawa keluarga ke sini nggak usah khawatir sih gitu. Paling kalau kerjaan ya kalau misalnya memang mau kerja, misalnya kan mungkin suaminya mungkin mau kerja atau apa, ya itu udah tergantung kehendak yang di atas ya gitu, yang maha kuasa ya gitu. Tapi kalau misalnya di sini istilahnya kalau untuk keadaan bawa keluarga cukup sangat oke sih gitu loh. Dan terus yang penting aman gitu loh. Jadi kita kalau jalan juga kayak jalan gitu, misalnya saya kalau jalan sama istri biasanya dulu ya waktu belum ada mobil, jalan misalnya sampai setengah 8, jam 8 kita pulang dari taman gitu ya, itu jalan kaki gitu ya, santai aja gitu loh, nggak ada apa-apa gitu loh. Itu bawa anak balita gitu, entah pakai stroller entah enggak gitu loh, jadi santai aja gitu. Jadi kalau yang bawa keluarga ya oke sih untuk di sini ya gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau kota-kota lain.